Selamat datang di podcast Ruang Lektor. Saya Lektor Amatir. Semoga tersampaikan dan selamat mendengarkan. Berkah dalam saudara-saudaraku yang terkasih. Minggu ini, bacaan pertama diambil dari Kitab Kebijaksanaan, bab 9, ayat 13 sampai 18. Kitab Kebijaksanaan adalah doa panjang yang disandarkan pada Raja Salomo, raja yang dikenal paling berhikmat di Israel. Gaya bahasanya puitis, penuh renungan, dan sering berupa doa kepada Allah yang menjadi sumber kebijaksanaan sejati. Bab 9 secara khusus berisi permohonan Salomo kepada Allah agar diberikan kebijaksanaan untuk memimpin umat. Di dalam bab ini, Salomo mengakui bahwa kebesaran kuasa manusia sesungguhnya sangat kecil dibanding misteri Allah. Manusia bisa merencanakan, bisa berpikir, tapi tanpa Roh Kudus semua akan tersesat. Ayat 13-16 tentang keterbatasan manusia. Penulis menekankan, manusia manakah dapat mengenal rencana Allah, atau siapakah dapat memikirkan apa yang dikehendaki Tuhan? Pertanyaan ini retoris. Jawabannya jelas, tidak ada. Manusia yang terbatas sering terjebak dalam kesombongan intelektual. Pikiran mudah terpecah, hati sering ragu, bahkan untuk hal-hal kecil di bumi saja, kita masih bisa keliru. Apalagi untuk perkara surgawi. Ayat 16 menyebut, hal-hal duniawi sukar dicari, dan apa yang ada di depan mata sulit dilihat. Artinya jangankan rencana Allah yang tidak terjangkau, perkara sehari-hari pun manusia sering gagal memahami. Ayat 17 merupakan jawaban kebijaksanaan dari atas. Allah tidak membiarkan manusia dalam kegelapan. Ia mengutus Roh Kudus, hikmat yang dari atas. Hanya Roh itulah yang menyingkapkan jalan keselamatan. Tanpa Roh Kudus, manusia hanya berjalan dalam kegelapan. Dengan Roh Kudus, segala sesuatu dipandang dalam terang Allah. Di sini, kebijaksanaan bukan sekedar kepintaran, bukan soal cerdas atau pandai berhitung. Kebijaksanaan adalah karunia yang membuat manusia mampu membedakan yang baik dan yang jahat, mampu mengarahkan hidup sesuai rencana Allah. Ayat 18 merupakan hasilnya, hidup menurut kehendak Allah. Ayat terakhir menegaskan, berkat Roh Kudus, jalan manusia menjadi lurus dan manusia belajar apa yang berkenan kepada Tuhan. Dengan kata lain, kebijaksanaan yang sejati akan mengantar manusia bukan hanya pada pengetahuan, tetapi pada tindakan konkret, pada cara hidup yang sesuai dengan kehendaknya. Pesan iman bagi kita. Bacaan ini mau mengingatkan kita bahwa dalam dunia yang semakin mengagungkan akal budi, sains, dan teknologi, iman mengajarkan kerendahan hati. Akal manusia punya batas. Kita tidak menolak akal budi, tetapi menempatkannya di bawah terang Roh Kudus. Kita tidak bisa mengandalkan pikiran manusia semata untuk memahami jalan Tuhan. Kita butuh kebijaksanaan dari Roh Kudus. Pesannya jelas, jangan sombong dengan kepintaran sendiri, karena pengetahuan duniawi tidak cukup untuk memahami misteri Allah. Kita harus berdoa memohon bimbingan Roh Kudus agar keputusan kita, baik sebagai pribadi, keluarga, maupun bangsa,
selalu sesuai dengan kehendaknya. Bacaan ini menegaskan bahwa kebijaksanaan bukan sekedar cerdas, tapi kemampuan untuk melihat segala sesuatu dalam terang Allah. Sekian. Jangan berharap umat mengerti jika kita sendiri belum memahami isi sabda yang hendak dibagi. Maka dari itu, lektor yang baik adalah lektor yang mempersiapkan diri agar suara yang keluar bukan sekedar bunyi, tetapi sabda yang hidup dan menggetarkan hati. Lewat suara kita yang sederhana, buat sabdanya menyentuh jiwa. Semoga tersampaikan berkah dalam. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Ya Tuhan Allah kami, manusia manakah dapat mengenal rencana Allah? Atau siapakah dapat memikirkan apa yang dikehendaki Tuhan? Pikiran segala makhluk yang fana adalah hina, dan pertimbangan kami ini tidak tetap. Sebab jiwa dibebani oleh badan yang fana, dan kemah dari tanah memberatkan budi yang banyak berpikir. Sukar kami menerka apa yang ada di bumi, dan dengan susah payah kami menemukan apa yang ada di tangan. Tapi siapa gerangan telah menyelami apa yang ada di surga? Siapa gerangan dapat mengenal kehendak-Mu kalau Engkau sendiri tidak menganugerahkan kebijaksanaan, dan jika Roh Kudus-Mu dari atas tidak Kau utus? Demikianlah diluruskan lorong orang yang ada di bumi, dan kepada manusia diajarkan apa yang berkenan padamu. Maka oleh kebijaksanaan mereka diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan.